Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara renungan bersama dalam rangka membangun suatu keluarga Kristiani sebagai gereja mini yang harmonis dan sejahtera. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami mohon turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk mencerahkan pikiran dan hati kami, agar kami terbuka menerima setiap ajaran-Mu yang berguna bagi perjalanan kehidupan keluarga kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat dua materi pertama, yaitu pandangan teologi perkawinan Katolik, dan yang kedua pandangan hukum gereja tentang perkawinan Katolik. Oleh karena itu, saya sangat berharap supaya Anda semakin mengerti dan menyadari bahwa keluarga itu bisa dijuluki dengan julukan yang macam-macam. Ada yang disebut sebagai Ecclesia Domestica, gereja mini. Ada yang menyebutnya sebagai sel masyarakat, adanya yang menyebut sebagai sumber kehidupan yang pertama dan utama. Menyangkut keluarga sebagai gereja mini, saya hendak mengawalinya mengajak umat sekalian untuk melihat bahwa keluarga sebagai gereja mini itu memiliki fungsi dan tujuannya luar biasa. Yang pertama, membentuk persekutuan pribadi-pribadi. Anda harus menyadari dengan sungguh bahwa persekutuan penuh cinta antara anggota keluarga didasarkan pada persekutuan yang definitif antara Kristus dengan gerejanya. Masih ingat pandangan teologis bahwa Anda itu dipanggil untuk menjalin relasi suami istri dan dibentuk dalam suatu keluarga itu karena atas dasar tuntunan Tuhan. Yang kedua, mengabdi kepada kehidupan. Keluarga merupakan basis pengajar moral yang pertama dan utama bagi seseorang. Tentu sekali, zaman yang semakin maju ini menunjukkan betapa banyak orang yang tidak lagi menghargai kehidupan. Maka lihat saja, begitu banyak orang pagi-pagi menemukan jenazah bayi di tempat sampah, di kolong parit, dan di Batam bukan hal baru. Peristiwa yang baru-baru saja semua tahu tentang hal itu, dan hal ini harus diperhatikan. Yang berikut, ikut serta dalam pengembangan masyarakat. Surat apostolik Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio, mengatakan bahwa keluarga itu merupakan sel pertama dan vital bagi masyarakat. Masyarakatnya oke karena keluarganya mantap. Gerejanya ngejos karena keluarganya sungguh-sungguh ngetop.
Jadi kalau seandainya keluarga hancur, semuanya pasti akan hancur. Yang berikut berperan serta dalam kehidupan dan perutusan gereja. Sebagaimana dalam Gaudium et Spes nomor 3 dikatakan bahwa panggilan gereja itu melanjutkan tugas Kristus yang datang ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Maka harus disadari dengan sungguh, keluarga merupakan agen pewartaan Injil Kristus kepada semua manusia. Yang berikut, menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak. Ingat, dalam kitab hukum kanonik, tujuan pernikahan Anda yang ketiga yaitu pendidikan bagi anak-anak. Jangan Anda pernah berpikir bahwa lahir sampai 6 tahun dititipkan di asrama, di panti asuhan, dititipkan ke tempat opungnya, tempat simboknya, kakek dan neneknya. Salah. Psikologis anak akan terganggu. Maka keluarga menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai sebuah kesimpulan saya mengatakan demikian. Kehidupan keluarga dimulai ketika dua individu memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan suci. Dan dalam perjalanan itu, Anda dituntut untuk membangun aspek-aspek kehidupanmu, perekonomian, kereligiusan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya itu harus berserah diri di dalam kesetiaan, komunikasi yang mantap, penuh iman, harap, dan cinta kasih. Agar komunio di dalam keluarga itu benar-benar terbina dan betul-betul terbentuk, maka saya menawarkan ada satu rumus jitu yang perlu Anda ketahui. Meskipun terasa lucon dan sekedar sebagai guyonan barangkali, tapi hal seperti ini harus disadari, karena tanpa disadari dengan sungguh, maka cepat atau lambat suami dan istri akan berpisah ranjang, masuk dalam pemisahan rumah tangga, dan entah kemana perginya kita tidak tahu. Dan bagaimana caranya supaya suami lengket terus ke istri? Nah, ini menyenangkan ini ya. Jadi saya kira kalau secara praktek Anda lebih tahu, karena saya sebagai seorang pastor yang bicara secara teoretis. Tapi bagaimanapun juga, the show must go on. Warta ini harus saya sampaikan. Yang pertama, istri terlihat menawan sepanjang waktu. Sadar atau tidak, pertama kali Anda itu tertarik, pria memiliki rasa keterpikatan dengan wanita, itu karena ada unsur yang mendorongmu. Minimal pakaiannya, penampilannya, tutur kata, sikapnya, itulah yang memikat Anda. Maka kalau itu, daya-daya pikat itu kalau dari hari ke hari semakin luntur, wah, ini bisa mendatangkan keluarganya sangat tidak cantik dan sangat tidak seksi. Karena apa? Gunakanlah seluruh pernyataan dirimu, ungkapkanlah secara pribadimu, tetap terlihat menawan
sepanjang waktu. Bagaimana itu sang istri berlaku? Nah, ada rumusan yang menarik. Dikatakan, gunakan pakaian seksi yang menunjukkan Anda tetap cantik dan seksi dimanapun berada. Tentu harus tahu tempat dan waktunya. Kalau memang suamimu itu pulang kerja, sebelum berangkat kerja pagi-pagi, daster warna pink, pulangnya juga daster warna pink. Ya, kalau ada orang yang suka warna pink, mah tertarik. Tapi kalau Anda dengan daster lusuh, lalu tampil juga sempoyongan, wah, bakalan suamimu minggat deh. Ya, jadi menawan sepanjang waktu itu penting. Yang kedua, menjadi teman baik. Usahakan supaya suami dan istri itu dalam perjalanan itu menjadi teman baik. Jangan menganggapnya sebagai resmi-resmi. Coba lihat saja Bapak Presiden dan Ibu Riana itu ya. Mereka itu teman baik sekali itu. Dan sebagai teman yang baik, sahabat yang abadi, maka berikanlah dukungan emosional dan jadilah teman terbaik untuk suamimu. Bukan untuk suami orang, itu harus diketahui. Yang berikut, teruskan hidupkan seksualitas. Saudara-saudariku, menurut penelitian suatu kesempatan dari sebuah komisi keluarga di sebuah kota metropolitan, dikatakan bahwa salah satu unsur yang membuat kehidupan keluarga itu terganggu adalah unsur seksualitas. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, gunakanlah kesepakatan, perjanjian, bagaimana ungkapan nilai rasa seksualitas itu harus ditampilkan. Lalu yang berikut, luangkan waktu berkualitas bersama-sama. Ini maksudnya apa, ibu bapak saudari-saudaraku? Kalau seandainya Anda itu tidak meluangkan waktumu lewat jalan-jalan ke pantai bersama, lewat jalan-jalan menuju ke mall bersama, di ruang lapangan terbuka, duduk makan bakso sekalipun, kalau seperti itu Anda tidak pernah lakukan, lalu Anda mengatakan cukup di dalam rumah saja, percayalah, keluargamu akan bosan. Coba lihat saja situasi corona, 2-3 bulan kita terkurung di dalam rumah saja. Semua mengeluh, mengesah. Kapan kita keluar rumah? Saatnya sudah dibuka, sudah diberikan kesempatan, masih juga tidak digunakan. Ya, terlepas dari ketakutan-ketakutan yang lain, tetapi kalau sebagai satu keluarga mah harus bersama-sama. Yang berikut, para istri juga ingat, jangan selalu cerewet. Nah, ini harus diketahui ya. Karena sang istri ini bagaimanapun juga ya, seorang ibu itu ada satu perbedaan psikologis yang nampak antara pria dan wanita adalah pria itu lebih menggunakan olah akal budi, rasio. Dia begitu gampang, cepat menghilangkan masalah. Tetapi kalau istri, masalah itu ditumpuk dan ditumpuk. Tetapi harusnya seperti Bunda Maria, dia menyimpan semua perkara itu dan disampaikan kepada Tuhan. Apakah Anda semua menjadi Bunda Maria dewasa ini? Kalau seandainya ya, pasti suamimu akan senang. Dan suamimu pasti seperti Santo Yosef, tidak akan pernah secara diam-diam memisahkan diri dari Anda semua. Yang berikut, beri kejutan untuk suami. Kira-kira apa itu? Ketika dia ulang tahun, bikinlah beri kejutan. Dia hobinya apa? Kalau dia hobinya pakaian bola kaki, ya belilah
salah satu kaos oblong dengan gambar pemain bola terkenal, berilah kepada dia. Atau dia hobinya itu di hari ulang tahun sukanya makan ubi rebus, pisang rebus dengan lalapannya ikan teri. Ya, berikanlah itu sebagai bentuk sukacita bersama di dalam keluargamu. Lalu yang berikut, perkaya hidup Anda. Ibu bapak saudari-saudara, kadang-kadang Anda itu kalau sudah selesai menikah, Anda berpikir bahwa sudah cukup. Anda tidak pernah memperkaya hidup Anda, lalu Anda sudah mulai bertindak yang macam-macam hal. Anda jarang membaca buku, nonton video film pun, sinetron, selalu saja sinetronnya suami-suami takut istri. Ya, boleh juga sih sebetulnya. Tapi kalau Anda tidak pernah memperkaya diri Anda dengan berbagai kehidupan secara ilmiah, maka keluargamu itu juga akan menjadi tidak ilmiah. Mengapa tidak ilmiah? Saya pernah mengunjung satu keluarga. Saya tuh kalau masuk dalam sebuah keluarga itu suka mencek di mana rak bukunya, di mana pojok rohaninya, di mana tempat untuk nonton TV bersamanya. Karena kita ini kan hidup di kota ya, berada di Batam atau berada di luar itu. Tapi kalau misalnya masalah TV, itu kan sudah sampai ke pelosok dunia. Jadi kalau tidak ada satu ruang yang bikin Anda relaks bersama, itu bisa jadi karena hubungan suami dan istrinya sedang dalam keadaan bentrok. Nah, itu 7 hal yang pertama yang saya tampilkan supaya istri bagaimana caranya membuat suami tetap lengket dengan istri. Lalu yang berikut, bagaimana supaya istri nempel ke suami? Waduh, suami tetap lengket kepada istri, bagaimana istri tetap nempel ke suami. Bukan berarti kayak perangko, selalu saja ditempel terus satu kali lengket selama-lamanya. Ya, tidak juga. Ada kesempatan tertentu yang bersama, tidak bersama. Dan ingat, dalam hal itu saya katakan, jangan terlalu posesif. Istri pergi arisan ditanyain sama siapa, di rumah siapa. Suaminya pergi, ya minum relaksasi sebentar, dikatakan jam sekian harus pulang, tidak boleh lama-lama di rumah itu, nanti istrinya lirik kamu, aneh-aneh saja ya. Baik, bagaimana istri itu bisa nempel ke suami? Yang pertama, suami yang sabar. Wah, ini perlu uji psikologis ini ya, perlu diketahui emotional quality-nya. Bagaimana tingkat kesabaran sang suami itu. Terkadang istrinya rewel menuntut ini dan itu. Dan suami jangan langsung balas dengan membentak. Ini hati-hati sekali. Karena kadang-kadang ada suami itu suka sekali. Kalau dia marah, waduh, alat perangkat fasilitas dapur itu terbang melayang kemana-mana. Pintu langit, piring, apa semua bertebaran. Dan kalau istri juga, ingat sekali lagi, jangan terlalu cerewet. Setiap kali marah itu marahnya do tinggi semua. Gak pernah do rendah. Ya, suami bagaimana? Apakah sabar atau membalas? Mohon suami menghindar kalau istri sedang ngomel banyak. Itu saja. Jangan membalas. Yang berikut, tidak membentak. Kalau sudah bersikap sabar, berarti jangan membentak dong. Ada keluarga itu sikit-sikit bentak. Puji Tuhan, kalau hanya bentak itu lewat omongan satu kali cukup. Ini pakai cekik leher lagi. Udah istrimu lewat, kau merana sepanjang masa. Yang berikut, hormat
pada mertua. Wah, ini juga penting ini. Meskipun saya katakan, saudara-saudariku, mertua itu madu sekaligus racun. Itu bukan berarti melemahkan daya hormatmu. Ingat, orang sudah melahirkan anak, membesarkan, mendidik, memberi kau untuk menjadi suami istrimu. Kamu tidak hormat mertua. Oh, enak saja. Pasti di antara kalian juga belis belum dibayar juga. Dan mungkin ada yang tidak ada belis sama sekali barangkali ya. Karena jodoh lalu pihak keluarga mengatakan, ini sudahlah kalian hidup bersama saja. Enggak boleh. Mertua itu tetap dihormati dalam ranah-ranah yang pantas dan layak. Yang berikut, terbuka soal keuangan. Saya pernah mengadakan sebuah seminar bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga itu. Saya bertanya, keuangan itu siapa yang pegang? Saya begitu terkejut. Lumayan banyak mengatakan yang memegang keuangan itu adalah sang suami. Kepada Anda sekalian, setelah mendengar materi ini, terbukalah pikiran dan hatimu, berikanlah uang itu sepenuh-penuhnya kepada istrimu. Terbukalah. Meski Anda itu bertugas mencari uang, tetapi istri itulah yang mengatur, menata, dan mengelola. Karena dia adalah ibu S1 anggaran dasar rumah tangga. Ya, itu harus bicarakan bersama-sama. Kalau seandainya mau berikan ke mertua, omong bersama-sama. Jangan nanti setelah itu diketahui, oh ya ada bukti transfer. Ini kamu transfer ke siapa? Wah, ribut. Yang berikut, luangkanlah waktumu untuk bersama-sama berdoa di dalam keluarga. Menurut data survei membuktikan, rata-rata gereja Katolik ini tergolong gerejanya milik laki-laki. Tetapi pelaksananya itu adalah kaum perempuan. Ya lihat saja dong, mengapa tidak? Paus, uskup, imam, diakon, laki-laki semua. Yang mengatur, yang menata. Tapi pelaksana hariannya siapa? Kaum perempuan. Coba kamu hitung doa KBG. Berapa perempuan yang hadir? Dan berapa bapak-bapak yang hadir? Atau misa hari Minggu, ibadah sabda sekalipun. Cobalah hitung itu baik-baik. Maka bersama-samalah mengatur waktu, menata kesempatan supaya Anda juga bisa bersama-sama berangkat ke gereja atau bersama-sama berdoa di dalam rumah tangga. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya keluarga yang Anda bentuk ini sungguh-sungguh tertata di atas dasar tatanan kepribadian. Karena Anda harus sungguh tahu bahwa tidak ada yang orang mengatakan kalau playboy itu nikah sama dengan playgirl, hasilnya apa? Hasilnya disebut playstore. Ya memang dianya Samsung atau iPhone atau Oppo. Gak ada itu. Tetap manusia yang dihasilkan. Laki-laki itu playboy, perempuan itu playgirl, hasilnya juga anak-anak playchild. Boleh dikatakan demikian ya. Jadi sungguh-sungguh menjadi hal perhatian dan menjadi catatan kebersamaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kira-kira inilah materi santai ya. Sebagai gereja mini, saya harapkan Anda menyadari semuanya itu dan bagaimana cara membangun supaya keluarga itu tetap harmonis. Meski sekali lagi saya katakan, tidak mungkin tidak pernah kamu itu tidak pernah berkelahi. Itu pasti ada. Konflik itu ada, tapi mengolah bagaimana supaya istri tetap lengket kepada suami dan bagaimana suami tetap nempel kepada istri, inilah yang perlu kita bangun bersama. Semoga Roh Kudus hadir dan menaungi keluarga Anda semua. Mari kita akhiri dengan doa penutup.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagaimana Bunda Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya, dialah ibu contoh dan teladan. Santo Yosef menjadi teladan dalam panggilan seorang ayah. Maka marilah kita berdoa, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.